Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan tentang peran desain papan reklame dalam membentuk citra kota. Ketika kita memasuki sebuah kota, apa yang pertama kali menarik perhatian? Gedungnya, jalannya, atau justru deretan papan reklame yang memenuhi ruang kota? Tanpa kita sadari, papan reklame bukan hanya alat promosi. Ia membentuk kesan pertama, suasana visual, bahkan identitas sebuah kota. Hari ini kita akan melihat bagaimana desain papan reklame dapat memperindah kota, tapi juga bisa menciptakan kesemrautan visual apabila tidak dirancang dengan baik. Coba perhatikan gambar ini. Dalam satu sudut jalan, terdapat berbagai papan reklame dengan warna, ukuran, dan pesan yang saling bersaing menarik perhatian. Fenomena ini sering kita temui di kota-kota besar Indonesia. Di satu sisi, reklame menjadi simbol perkembangan ekonomi dan modernitas. Namun, di sisi lain, desain yang tidak tertata dapat menghilangkan karakter dan kenyamanan visual kota. Lalu, bagaimana sebenarnya peran desain papan reklame dalam membentuk citra sebuah kota? Sebuah kota tidak hanya dibentuk oleh bangunan dan jalan raya, tetapi juga oleh visual yang setiap hari dilihat masyarakat. Papan reklame hadir di persimpangan, trotoar, hingga pusat kota. Ukurannya yang besar, warna mencolok, dan pesannya terus bersaing memperebutkan perhatian. Karena itu, desain papan reklame memiliki kekuatan besar, mampu menciptakan kota yang modern dan menarik, atau justru membuat kota terasa semrawut dan kehilangan identitas. Bayangkan seseorang baru pertama kali datang ke sebuah kota. Sepanjang perjalanan yang ia lihat adalah deretan papan reklame besar dengan warna mencolok dan desain yang saling bertabrakan. Sebelum mengenal budaya atau masyarakatnya, kesan pertama tentang kota itu sudah terbentuk melalui visual ruang kotanya. Itulah sebabnya desain papan reklame bukan sekedar media iklan, tetapi juga bagian dari wajah dan citra kota. Latar belakang isu. Perkembangan kota modern tidak dapat dipisahkan dari hadirnya media visual di ruang publik. Salah satunya adalah papan reklame. Reklame kini bukan hanya berfungsi sebagai media promosi atau penyampaian informasi, tetapi juga menjadi bagian dari wajah visual kota yang setiap hari dilihat masyarakat. Ukurannya yang besar, warna yang mencolok, serta penempatan di titik strategis membuat papan reklame memiliki pengaruh kuat terhadap bagaimana sebuah kota dipersepsikan. Namun, fenomena yang banyak terjadi di berbagai kota adalah munculnya papan reklame yang tidak tertata dengan baik. Perbedaan ukuran, warna, tipografi, hingga penempatan yang berlebihan seringkali menimbulkan kesemrawutan visual. Kondisi ini dapat mengurangi nilai estetika kota, mengganggu kenyamanan pengguna jalan, bahkan menghilangkan identitas visual suatu daerah. Kota yang seharusnya memiliki karakter khas justru terlihat penuh dan tidak teratur akibat dominasi reklame yang saling bersaing menarik perhatian. Isu ini menjadi penting karena citra kota tidak hanya dibentuk oleh bangunan dan infrastruktur, tetapi juga oleh elemen visual yang ada di ruang publik. Desain papan reklame yang baik mampu menciptakan kesan kota yang modern, tertata, dan menarik. Sebaliknya, desain yang buruk dapat membentuk citra negatif terhadap lingkungan kota. Oleh karena itu, diperlukan perhatian terhadap aspek estetika, keteraturan, dan kesesuaian desain reklame dengan lingkungan sekitar. Dalam konteks desain komunikasi visual atau DKV, papan reklame merupakan salah satu media komunikasi visual yang memiliki fungsi strategis. DKV tidak hanya berperan menciptakan desain yang menarik secara visual, tetapi juga mempertimbangkan keterbacaan, efektivitas pesan, harmoni visual, dan hubungan desain dengan ruang kota. Melalui pendekatan DKV, desain papan reklame dapat diarahkan agar tidak hanya efektif sebagai media promosi, tetapi juga mampu mendukung identitas dan citra positif sebuah kota. Rumusan fokus 1. Bagaimana desain papan reklame memengaruhi citra visual sebuah kota. 2. Apa dampak positif dan negatif papan reklame terhadap estetika dan identitas kota. 3. Mengapa penataan dan desain reklame penting dalam menciptakan ruang kota yang nyaman dan tertata. 4. Bagaimana peran desain komunikasi visual atau DKV dalam merancang papan reklame yang efektif sekaligus estetis. 5. Apa solusi atau pendekatan desain yang dapat diterapkan agar papan reklame mendukung citra kota yang lebih baik. Tujuan presentasi 1. Menjelaskan pengertian dan fungsi papan reklame sebagai media komunikasi visual di ruang kota.
2. Menganalisis pengaruh desain papan reklame terhadap citra visual, estetika, dan identitas kota. 3. Mengidentifikasi dampak positif dan negatif papan reklame terhadap lingkungan perkotaan. 4. Menjelaskan peran desain komunikasi visual atau DKV dalam merancang papan reklame yang efektif dan estetis. 5. Memberikan solusi dan pendekatan desain yang dapat mendukung terciptanya ruang kota yang lebih tertata, nyaman, dan memiliki identitas visual yang baik. Deskripsi kasus. Salah satu fenomena yang banyak ditemukan di kota-kota besar Indonesia adalah menjamurnya papan reklame di kawasan pusat kota dan jalan utama. Sebagai contoh, pada beberapa ruas jalan di Jakarta, papan reklame dipasang dalam jumlah besar dengan ukuran, warna, dan bentuk yang beragam. Banyak reklame ditempatkan saling berdekatan sehingga menciptakan persaingan visual yang sangat padat. Kondisi tersebut menimbulkan beberapa permasalahan seperti berkurangnya kenyamanan visual pengguna jalan, terganggunya pemandangan kota, hingga hilangnya identitas kawasan tertentu akibat dominasi media iklan. Selain itu, beberapa reklame yang terlalu besar juga dinilai mengganggu keseimbangan tata ruang kota dan menutupi elemen arsitektur di sekitarnya. Di sisi lain, papan reklame tetap memiliki fungsi penting sebagai media promosi dan penunjang aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, persoalan utama bukan terletak pada keberadaan reklame, melainkan pada bagaimana desain, ukuran, penempatan, dan penataannya diterapkan di ruang kota. Kasus ini menjadi menarik untuk dibahas dalam perspektif desain komunikasi visual atau DKV, karena memperlihatkan bahwa desain reklame tidak hanya berkaitan dengan iklan, tetapi juga berpengaruh terhadap citra, estetika, dan identitas visual sebuah kota. Dengan pendekatan desain yang tepat, papan reklame dapat tetap efektif sebagai media komunikasi tanpa mengurangi kualitas visual lingkungan perkotaan. Data atau bukti visual. 1. Kawasan dengan papan reklame padat menunjukkan fenomena kepadatan reklame di ruang kota, memperlihatkan persaingan visual antar iklan, menjadi contoh nyata bagaimana reklame mempengaruhi wajah kota, perbedaan ukuran dan warna reklame, tata letak yang saling bertumpuk, dominasi visual reklame dibanding lingkungan sekitar. Kesan kota ramai, padat, modern, tetapi semerawut. 2. Poster reklame dengan warna mencolok, membandingkan desain yang efektif dan yang terlalu ramai, menjelaskan pengaruh warna dan tipografi terhadap perhatian masyarakat. Warna merah dan kuning sering digunakan untuk menarik perhatian cepat. Tipografi besar digunakan agar terbaca dari jarak jauh. Terlalu banyak elemen visual dapat mengurangi kenyamanan melihat. 3. Logo atau identitas kota. Logo city branding, ikon watermark kota, desain ruang publik kota, menjelaskan bahwa identitas kota bisa terganggu jika reklame terlalu mendominasi ruang visual. 4. Perbandingan kota tertata dan kota penuh reklame. Jalan dengan penataan reklame rapi, jalan dengan reklame padat dan tidak teratur, menunjukkan dampak langsung desain reklame terhadap estetika kota, membantu audiens memahami perbedaan citra visual. 5. Contoh kemasan atau iklan dengan desain minimalis. Gunakan contoh desain visual yang sederhana namun efektif. Tujuan menjelaskan bahwa komunikasi visual tidak selalu harus ramai untuk menarik perhatian. Hubungkan dengan DKV, prinsip hierarki visual, keseimbangan desain, keterbacaan, kesederhanaan visual. Visual ini menunjukkan bahwa papan reklame bukan hanya media iklan, tetapi bagian dari wajah kota. Ketika desain dan penataannya tidak teratur, ruang kota menjadi penuh dan melelahkan secara visual. Namun, jika dirancang dengan baik, reklame justru dapat memperkuat identitas dan estetika kota. Analisis visual. Gambar di atas menunjukkan deretan papan reklame dengan berbagai ukuran, warna, dan tata letak yang memenuhi ruang jalan kota. Secara visual, reklame-reklame tersebut saling bersaing untuk menarik perhatian pengguna jalan. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana elemen desain dalam reklame dapat memengaruhi tampilan dan citra visual sebuah kota. 1. Warna. Penggunaan warna pada reklame didominasi warna-warna cerah dan kontras seperti merah, kuning, putih, dan biru. Warna mencolok digunakan untuk menarik perhatian secara cepat dari jarak jauh. Namun, karena banyak reklame menggunakan warna kuat secara bersamaan, muncul kesan visual yang ramai dan padat. Warna berhasil menciptakan daya tarik visual. Kurangnya harmoni warna antar reklame menyebabkan polusi visual. Kota terlihat penuh dan kurang nyaman dipandang. 2. Tipografi. Sebagian besar reklame menggunakan huruf berukuran besar, tebal, dan kontras agar mudah dibaca oleh pengguna jalan.
Banyak teks dibuat dominan untuk menekankan promosi dan informasi penting. Tipografi besar meningkatkan keterbacaan. Penggunaan terlalu banyak teks membuat tampilan terasa sesak. Hierarki visual kurang teratur karena semua elemen ingin tampil dominan. 3. Tata letak atau layout. Setiap papan reklame memiliki komposisi berbeda tanpa kesatuan visual antar media. Penempatan reklame yang berdempetan menciptakan tumpukan visual di satu titik ruang kota. Layout masing-masing reklame cukup menarik secara individu. Secara keseluruhan tidak ada keteraturan visual antar reklame. Ruang kota kehilangan keseimbangan visual. 4. Skala dan ukuran. Ukuran reklame yang besar menunjukkan fungsi utama reklame sebagai media komunikasi jarak jauh. Namun, dominasi ukuran besar membuat elemen lain di lingkungan sekitar seperti jalan dan bangunan menjadi kurang terlihat. Skala besar efektif menarik perhatian. Terlalu banyak reklame besar menyebabkan dominasi visual berlebihan. Identitas lingkungan sekitar menjadi tertutupi. Prinsip desain yang tampak. A. Kontras. Kontras terlihat jelas dari penggunaan warna terang, teks besar, dan gambar mencolok untuk menarik perhatian pengguna jalan. Kontras membuat informasi mudah terlihat, tetapi jika berlebihan dapat melelahkan mata. B. Hierarki visual. Setiap reklame berusaha menampilkan elemen utama seperti diskon, logo, atau judul dengan ukuran paling besar. Hierarki visual membantu penyampaian pesan, tetapi ketika semua reklame sama-sama dominan, perhatian visual menjadi terpecah. C. Keseimbangan visual. Pada gambar terlihat ketidakseimbangan visual akibat banyaknya elemen reklame dengan ukuran dan warna berbeda dalam satu area. Kawasan terlihat semerawut dan kurang tertata. D. Kesatuan atau unity. Kesatuan visual antar reklame hampir tidak terlihat karena masing-masing menggunakan gaya desain berbeda. Ruang kota kehilangan identitas visual yang harmonis. Kasus pada gambar menunjukkan bahwa papan reklame memiliki pengaruh besar terhadap citra visual kota. Unsur-unsur desain seperti warna, tipografi, ukuran, dan tata letak memang efektif untuk menarik perhatian. Tetapi tanpa penataan yang baik dapat menimbulkan polusi visual. Oleh karena itu, diperlukan penerapan prinsip desain komunikasi visual atau DKV agar reklame tetap komunikatif sekaligus mendukung estetika dan identitas kota. Analisis makna dan konteks. Gambar di atas memperlihatkan deretan papan reklame di kawasan perkotaan yang dipenuhi berbagai iklan pendidikan, elektronik, pusat perbelanjaan, dan promosi acara. Secara visual, reklame-reklame tersebut tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga mencerminkan kondisi sosial, budaya, dan gaya hidup masyarakat kota modern. 1. Pesan yang disampaikan. Setiap reklame pada gambar berusaha menyampaikan pesan persuasif untuk menarik perhatian masyarakat. Pesan yang paling dominan adalah promosi produk dan jasa, penawaran diskon atau keuntungan, ajakan untuk memilih institusi atau produk tertentu, gambaran gaya hidup modern dan konsumtif. Penggunaan kata-kata besar seperti mega bazar, diskon, dan prestasi dunia menunjukkan strategi komunikasi yang menekankan daya tarik emosional dan keuntungan bagi konsumen. Kota digambarkan sebagai ruang persaingan ekonomi dan komunikasi visual yang aktif, di mana setiap merek berusaha tampil paling menonjol. 2. Citra yang dibangun. Melalui reklame-reklame tersebut terbentuk citra kota yang modern, aktif secara ekonomi, dinamis, penuh aktivitas promosi dan perdagangan. Namun, di sisi lain, kepadan visual juga menciptakan kesan semerawut, penuh, kurang tertata, melelahkan secara visual. Artinya, papan reklame memiliki dua sisi dalam membentuk citra kota. Dapat menunjukkan perkembangan ekonomi, tetapi juga dapat menurunkan kualitas estetika jika tidak diatur dengan baik. 3. Target audience. Target audience pada reklame digambar cukup beragam, di antaranya masyarakat perkotaan, pengguna jalan, mahasiswa dan pelajar, konsumen elektronik dan pusat belanja, kelas menengah perkotaan. Hal ini terlihat dari jenis iklan yang ditampilkan seperti promosi universitas, pusat elektronik, dan pusat perbelanjaan. Penggunaan warna mencolok dan teks besar bertujuan agar pesan cepat ditangkap oleh masyarakat yang bergerak cepat di ruang kota. 4. Konteks sosial. Secara sosial, gambar menunjukkan budaya masyarakat perkotaan yang sangat dipengaruhi media visual dan aktivitas konsumsi. Reklame menjadi simbol persaingan bisnis di ruang publik. Setiap perusahaan atau institusi berlomba mendapatkan perhatian masyarakat melalui desain yang paling mencolok. Fenomena ini juga menunjukkan perubahan ruang kota menjadi ruang komersial, di mana area publik tidak hanya digunakan untuk aktivitas sosial tetapi juga menjadi media promosi ekonomi. 5. Konteks budaya. Dalam konteks budaya, reklame mencerminkan budaya urban modern yang identik dengan
konsumerisme, kecepatan informasi, persaingan visual, gaya hidup praktis dan modern. Selain itu, penggunaan desain yang penuh warna dan ramai juga menggambarkan budaya visual masyarakat perkotaan Indonesia yang cenderung ekspresif dan komunikatif. Kasus pada gambar menunjukkan bahwa papan reklame tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk cara masyarakat melihat dan merasakan sebuah kota. Desain reklame dapat menciptakan citra kota yang modern dan hidup, tetapi jika terlalu padat tanpa penataan yang baik dapat menimbulkan polusi visual dan mengurangi identitas kota. Oleh karena itu, peran desain komunikasi visual atau DKV sangat penting untuk menciptakan keseimbangan antara fungsi promosi dan estetika ruang kota. Argumen atau posisi kelompok. Saya berpendapat bahwa papan reklame memiliki peran penting dalam membentuk citra visual sebuah kota, tetapi keberadaannya harus diimbangi dengan desain dan penataan yang teratur. Pada kasus gambar di atas, deretan reklame memang menunjukkan perkembangan ekonomi, aktivitas bisnis, dan dinamika kota modern. Namun, jumlah reklame yang terlalu padat serta desain yang saling bersaing menciptakan kesan semrawut dan mengurangi kenyamanan visual ruang kota. Menurut saya, permasalahan utama bukan terletak pada keberadaan papan reklame, melainkan pada kurangnya pengaturan visual dan penerapan prinsip desain yang harmonis. Setiap reklame berusaha tampil paling dominan melalui warna mencolok, ukuran besar, dan tipografi yang agresif. Akibatnya, ruang kota kehilangan keseimbangan visual dan identitas lingkungannya tertutupi oleh kepentingan promosi. Saya juga menilai bahwa papan reklame seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai media iklan, tetapi juga menjadi bagian dari estetika kota. Dalam konteks desain komunikasi visual atau DKV, desain reklame perlu mempertimbangkan keterbacaan, kesederhanaan visual, keselarasan warna, serta hubungan desain dengan lingkungan sekitar. Dengan demikian, reklame tetap efektif menyampaikan pesan tanpa menimbulkan polusi visual. Oleh karena itu, saya mendukung adanya penataan reklame yang lebih terencana melalui aturan desain, pembatasan kepadatan media, serta keterlibatan desainer DKV dalam perencanaan ruang visual kota. Dengan penataan yang baik, papan reklame dapat membantu membangun citra kota yang modern, nyaman, dan memiliki identitas visual yang kuat. Solusi dan rekomendasi. Berdasarkan kasus pada gambar, saya menilai bahwa diperlukan penataan desain papan reklame yang lebih terencana agar fungsi promosi tetap berjalan tanpa mengurangi kualitas visual kota. Solusi yang ditawarkan tidak bertujuan menghilangkan reklame, tetapi menciptakan keseimbangan antara kebutuhan iklan dan estetika ruang publik. 1. Penataan jumlah dan lokasi reklame. Pemerintah dan pengelola kota perlu mengatur jumlah serta titik pemasangan reklame agar tidak terlalu padat dalam satu kawasan. Tujuan mengurangi kesemrawutan visual, menjaga kenyamanan pengguna jalan, memberikan ruang visual yang lebih tertata. 2. Standarisasi desain reklame. Perlu adanya pedoman desain mengenai ukuran, warna, pencahayaan, dan tata letak reklame agar tercipta keselarasan visual. Tujuan menciptakan harmoni antara reklame, mengurangi penggunaan desain yang terlalu agresif, menjaga identitas visual kota. 3. Penerapan prinsip desain komunikasi visual atau DKV. Desain reklame sebaiknya menerapkan prinsip DKV seperti hierarki visual yang jelas, keseimbangan desain, keterbacaan tipografi, kesederhanaan visual, pemilihan warna yang harmonis. Tujuan membuat reklame tetap menarik dan efektif tanpa menyebabkan polusi visual. 4. Menyesuaikan reklame dengan karakter kota. Desain reklame perlu mempertimbangkan identitas budaya dan lingkungan sekitar agar selaras dengan citra kota. Contoh, kawasan wisata menggunakan desain lebih estetis dan elegan. Kawasan pendidikan menggunakan visual yang lebih informatif dan rapi. Tujuan membangun identitas visual kota yang kuat dan khas. 5. Pemanfaatan media digital yang lebih tertata. Menggunakan billboard digital dapat menjadi alternatif karena mampu menampilkan beberapa iklan dalam satu media sehingga mengurangi jumlah papan reklame fisik. Tujuan menghemat ruang visual kota, membuat tampilan kota lebih modern dan efisien. 6. Kolaborasi pemerintah dan desainer DKV. Perencanaan reklame sebaiknya melibatkan desainer komunikasi visual, arsitek kota, dan pemerintah daerah. Tujuan menghasilkan tata ruang visual yang lebih profesional, menyeimbangkan fungsi ekonomi dan estetika kota. Melalui penataan yang baik dan penerapan prinsip desain yang tepat, papan reklame tidak hanya menjadi media promosi, tetapi juga dapat mendukung terciptanya kota yang lebih indah, nyaman, dan memiliki identitas visual yang kuat. Dengan demikian, reklame dapat berfungsi sebagai bagian dari citra positif kota, bukan sebagai sumber kesemrawutan visual.
Kesimpulan, berdasarkan pembahasan dan analisis pada gambar dapat disimpulkan bahwa papan reklame memiliki pengaruh besar dalam membentuk citra visual sebuah kota. Reklame tidak hanya berfungsi sebagai media promosi dan penyampaian informasi, tetapi juga menjadi bagian dari wajah kota yang setiap hari dilihat masyarakat. Melalui unsur desain seperti warna, tipografi, ukuran, dan tata letak, papan reklame mampu menciptakan kesan kota yang modern, aktif, dan berkembang secara ekonomi. Namun, kasus pada gambar juga menunjukkan bahwa kepadatan reklame tanpa penataan yang baik dapat menimbulkan polusi visual, mengurangi kenyamanan pengguna jalan, serta menghilangkan identitas visual kota. Banyaknya reklame yang saling bersaing menarik perhatian membuat ruang kota terlihat semrawut dan kurang harmonis. Oleh karena itu, peran desain komunikasi visual atau DKV sangat penting dalam menciptakan desain reklame yang tidak hanya efektif secara komunikasi, tetapi juga memperhatikan estetika dan keseimbangan ruang kota. Dengan penataan yang terencana, penerapan prinsip desain yang tepat, serta kerjasama antara pemerintah, desainer, dan pelaku usaha, papan reklame dapat menjadi media visual yang mendukung citra kota yang lebih tertata, nyaman, dan memiliki identitas yang kuat. Pesan utama dari pembahasan ini adalah bahwa kualitas visual kota tidak hanya ditentukan oleh bangunan dan infrastruktur, tetapi juga oleh bagaimana media visual seperti papan reklame dirancang dan ditempatkan di ruang publik. Closing atau penutup presentasi, papan reklame bukan sekedar media iklan, tetapi bagian dari wajah kota yang membentuk kesan, identitas, dan pengalaman visual masyarakat. Karena itu, desain yang baik bukan hanya menarik perhatian, tetapi juga mampu menciptakan kota yang lebih tertata, nyaman, dan bermakna. Ketika ruang kota dipenuhi visual yang tertata, maka kota tidak hanya terlihat modern, tetapi juga memiliki identitas yang kuat. Desain papan reklame yang baik bukan hanya menjual produk, tetapi juga membangun citra kota. Menata reklame berarti menata wajah kota untuk masyarakat yang lebih nyaman dan berkualitas. Ruang visual yang baik akan menciptakan kota yang lebih indah untuk dilihat dan lebih nyaman untuk dihuni.